selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Laira. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Politik, semester 5 dengan NIM 22601008. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tugas-tugas, yaitu dengan judul Perkembangan Kabupaten Talaut sebagai daerah otonomi daerah, dengan dosen pengampu Edwin SKB SIP MHUM NT. Kita masuk pada materi, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, memiliki sejarah pembentukan yang menarik dan perjalanan pemerintahan yang panjang. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi kemudian memisahkan diri dan menjadi kabupaten tersendiri. Sejarah pembentukan. Zaman dahulu, wilayah Talaut telah dihuni oleh penduduk asli sejak zaman prasejarah. Masa penjajahan pada abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan Spanyol. Kemudian pada abad ke-17, Belanda menguasai wilayah ini. Masa kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, wilayah Talaut menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 1950, wilayah ini menjadi bagian dari Kabupaten Sangihe. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaut pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara disahkan, namun pembentukan resmi baru saja terjadi pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002. Pemerintahan dari pembentukan sampai sekarang. Periode awal sejak dibentuk Kabupaten Kepulauan Talaut telah dipimpin oleh berbagai bupati. Bupati pertama yaitu Eli Enger Berlasut menjabat sebagai bupati pertama pada periode 1999 sampai 2004. Periode berikut Eli Enger Berlasut kembali terpilih untuk periode kedua, yaitu 2004 sampai 2009. Setelah itu Sri Wahyuni Gani menjabat sebagai bupati pada periode 2009 sampai 2014. Kembali ke Lasut, Eli Enger Berlasut kembali memimpin Kabupaten Kepulauan Talaut untuk periode ketiga, yaitu 2014 sampai 2019, dan keempat 2019 sekarang. Kesimpulan, pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan tonggak sejarah penting bagi wilayah ini. Perjalanan pemerintahannya telah dipimpin oleh berbagai bupati, dengan Eli Enger Berlasut memegang peran penting dalam memimpin wilayah ini sebagai beberapa periode. Kita masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan pembangunan fisik kota, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, meskipun tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi kendala. Berikut gambaran singkat perkembangan di berbagai bidang utama, yaitu pertama, pembangunan fisik. Infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan mengalami perbaikan, meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Pemukiman, terjadi peningkatan jumlah rumah layak huni dan akses air bersih, namun masih ada wilayah terpencil yang belum terlayani dengan baik. Fasilitas umum, tersedia fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, namun kualitasnya masih beragam. Kedua, perekonomian. Sektor utama, pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi sektor utama. B. Pertanian, perkembangan kelapa, kakao, dan pala menjadi komoditas utama. C. Perikanan, potensi perikanan laut yang besar belum dimanfaatkan secara optimal. D. Pariwisata, destinasi wisata alam seperti pantai, pulau, dan terumbu karang mulai dikembangkan. Ketiga, kesehatan.
sarana kesehatan, terdapat rumah sakit dan puskesmas, namun akses dan kualitas layak di beberapa wilayah masih terbatas. B. Kesehatan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, namun masih ada masalah kesehatan seperti penyakit menular dan gizi buruk. 4. Pendidikan. A. Sarana pendidikan. Tersedia sekolah dasar, menengah pertama dan menengah ke atas, namun kualitasnya masih beragam. B. Akses pendidikan. Akses pendidikan terbatasnya akses dan kualitas pendidikan di beberapa wilayah terpencil. 5. Sosial budaya. A. Keberagaman budaya masyarakat laut memiliki budaya yang kaya, namun perlu upaya pelestarian. Keamanan dan ketertiban. Umumnya aman dan tertib, namun perlu perhatian terhadap potensi konflik sosial. Tantangan yaitu infrastruktur terbatas, akses transportasi, listrik, dan komunikasi masih menjadi kendala utama. Keterbatasan sumber daya, terbatasnya sumber daya manusia dan finansial untuk pembangunan. Keterpencilan, banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Potensi pariwisata, potensi wisata bahari dan budaya yang besar. Perikanan, potensi perikanan laut yang melimpah. Pertanian, potensi pengembangan pertanian organik dan perkebunan. Kesimpulan, Kabupaten Pulau Talaut sedang dalam proses pembangunan dengan potensi yang besar dan tantangannya yang perlu diatasi. Perkembangan yang terjadi di berbagai bidang menunjukkan kemajuan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Itulah hasil materi yang telah saya paparkan, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.